Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek warga negara keempat, yaitu refleksi proyek warga negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nanda Nurmaisyarah, NIM J310210182, Prodi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama yaitu relevansi dengan mata kuliah. Ketika membuat produk ini, terdapat relevansi dengan mata kuliah Pancasila, yaitu adanya semangat dan jiwa bertanggung jawab terhadap diri sendiri kepada kesehatan orang lain. Semoga produk ini dapat membantu pengetahuan masyarakat mengenai malnutrisi pada balita. Relevansi dengan program studi. Malnutrisi pada balita atau balita dengan gizi buruk adalah kondisi di mana anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi yang buruk akan berdampak pada pertumbuhan kesehatan anak. Kurang gizi dapat membuat anak mengalami gangguan pertumbuhan seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek, stunting, dan lain-lain. Maka dari itu, harus adanya penanggulangan agar malnutrisi atau gizi buruk pada balita dapat berkurang, bahkan bisa hilang. Kita juga dapat membantu penanggulangannya dengan sosialisasi kepada ibu-ibu hamil agar dapat lebih mewaspadai mengenai malnutrisi. Muatan nilai-nilai Pancasila dalam produk. Yang pertama, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia harus saling menjaga dan menyayangi tanpa membedakan status. Maka dari itu, kita juga harus memberikan kehidupan untuk balita dengan adil dan layak, yaitu dengan memberikan gizi yang baik dan cukup untuk pertumbuhan balita. Lalu sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia akan dapat terus dijaga jika generasi muda yang akan datang memiliki kesiapan fisik dan mental. Maka dari lahir, balita harus diberi gizi yang cukup untuk membantu tumbuh kembang mereka. Lalu ada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balita juga termasuk warga negara. Maka, balita berhak untuk menerima kesehatan yang layak dengan gizi yang baik. Manfaat yang bisa diperoleh dari produk ini menambahnya pengetahuan mengenai malnutrisi pada balita, kemudian juga mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan malnutrisi pada balita, serta menambah wawasan, seperti terjadinya stunting. Tidak selalu tentang kurangnya olahraga, namun juga mengenai kurangnya gizi yang diperoleh balita. Kekurangan produk mungkin kurang menarik dan produk yang belum tersebar luas. Kelebihan dari produk membantu pengetahuan ibu-ibu, menyadarkan dampak dari malnutrisi, dan produknya singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran. Saran untuk tugas proyek warga negara, semoga kedepannya dapat memunculkan pembahasan dan ide yang lebih baik lagi, memiliki banyak pemikiran kritis di lingkungan sekitar kita, dan munculnya inovasi-inovasi baru. Penanggulangan malnutrisi pada balita. Malnutrisi memiliki dua bentuk, yaitu gizi berlebih dan gizi kurang. Pengertian malnutrisi adalah ketidakseimbangan antara suplai nutrisi dan kebutuhan energi tubuh untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan kerja fungsi spesifik tubuh yang sehat. Kesehatan adalah hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Salah satu masalah kesehatan yang tersebar di berbagai daerah adalah masalah kesehatan gizi dan juga terdapat pada balita. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada balita yang pertama, pola makan. Nutrisi berperan penting dalam penyembuhan penyakit. Dengan adanya nutrisi, memberikan makanan-makanan tinggi kalori, protein, dan cukupnya vitamin dapat mencapai status gizi optimal. Yang kedua, penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang menyerang anak menyebabkan gizi anak menjadi buruk. Memburuknya keadaan gizi akibat penyakit infeksi dapat menyebabkan turunnya nafsu makan, sehingga masukan zat gizi berkurang.
Di sisi lain, anak justru memerlukan zat gizi yang lebih banyak. Yang ketiga, pengetahuan ibu atau pengasuh. Tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan gizi individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ketersediaan pangan. Masalah gizi sangat terkait dengan kebiasaan dan aksesibilitas pangan penduduk. Rendahnya aksesibilitas pangan dapat mempengaruhi konsumsi pangan yang bergizi untuk keluarga, terutama pada ibu, bayi, dan anak. Cara penanggulangan malnutrisi pada balita. Pencegahan malnutrisi harus dilakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Misalnya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang seimbang dalam hal karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Untuk mengatasi gizi buruk dibutuhkan asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang cukup. Pada tahap awal harus diberikan asupan kalori untuk memenuhi kebutuhan energinya tanpa melibatkan asupan protein. Jika kebutuhan kalori sudah terpenuhi, maka berikan asupan protein. Untuk mencegah terjadinya gizi buruk pada balita, berikanlah makanan dengan gizi seimbang. Cukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, dan proteinnya. Sumber protein yang bernilai tinggi bisa didapatkan dari produk hewani seperti susu, keju, daging, telur, dan ikan. Juga dari produk nabati seperti kacang hijau dan kacang kedelai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.